Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmatnya dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur, maka Allah la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Salawat kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat, mari amalkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, gimana kabarnya Pak, Ibu, sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita semuanya dalam menjalankan aktivitas dan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari ke-17 di bulan suci Ramadan. Semalam itu malam ke-17 di mana kita memperingati yang namanya Nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini yang ingin kita bahas adalah mengenai Al-Quran. Karena Bapak Ibu semuanya, Ramadan dan Al-Quran itu sangat berkaitan dan erat sekali. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan ada malam Nuzulul Quran. Di bulan Ramadan pula sangat dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Jadi nanti puasa dan Al-Quran bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulus siyam ay Rabb, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba wa fi riwayatin wasyahawat fi an-nahari fashaffi'ni fi. Ya Allah, aku telah menahannya dari makan dan minum, dalam riwayat yang lain dari syahwat di siang hari, maka izinkan aku untuk menolongnya, memberikan syafaat. Al-Quran, Bapak Ibu, tidak mau kalah. Al-Quran juga berkata, ay Rabb, ya Rabb, mana'tuhun nauma fil lail fashaffi'ni fi. Ya Allah, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku untuk memberikan pertolongan kepadanya. Siang hari, hamba tersebut banyak membaca Al-Quran, dan malam hari pun sama demikian. Artinya dia terbangun di malam hari ya, untuk membaca Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Fayushaffa'ani. Kedua hal ini, puasa dan Al-Quran, benar-benar memberikan syafaat, menolong seorang hamba di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat berkaitan. Bulan Ramadan di mana kita dianjurkan untuk berpuasa, dan yang diharapkan dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka kalau kita bicara tentang puasa, kita diharapkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana kriteria orang yang bertakwa? Allah Ta'ala jelaskan di dalam ayat yang lain, di surah Ali Imran ayat 133, 134, ayat yang populer.
Allah Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu, ampunan Allah. Saat ini kita berada di 10 hari kedua. Ya, 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua maghfirah, ampunan. Nah, ini cocok. Maka kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, Bapak Ibu, sudah wanti-wanti juga bahwa kalaulah ada orang bertemu dengan bulan Ramadan tidak dapat ampunan, maka dia celaka. Raghima an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Kalaulah Ramadan berlalu kita tidak dapat ampunan, maka sungguh kita sangat merugi. Ya, maka kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan surga yang luasnya bak langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Dan ini Bapak Ibu semua dijanjikan, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, senang maupun susah, suka maupun duka. Maka mereka berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bulan Ramadan ya, di mana-mana itu ada UPZ ya. Ada ZIS ya, zakat infak sedekah. Nah, nanti kita keluarkan zakatnya. Masjid Agung Kubah Timah sudah membuka layanan penerimaan zakat. Bapak Ibu ya yang ada di sini maupun yang menyaksikan via media sosial bisa menitipkan, menyalurkan zakatnya melalui UPZ Masjid Agung Kubah Timah. Zakat, ada zakat fitrah, zakat mal, kita keluarkan zakat kita. Apa manfaat zakat, Bapak Ibu? Nabi SAW bersabda, "Tukhrijuz zakata min malikin in kana." Zakat itu dikeluarkan bagi orang yang memang menjadi muzakki, hartanya ada. Fa innaha tuhratun tutahhiruka. Karena zakat itu adalah pembersih yang akan membersihkanmu, membersihkan harta kita. Wa tasilu ila aqribaika, dan menyambung silaturahmi kepada kaum kerabatmu. Dan yang terakhir, wa ta'rifu haqqas sa'il wal jari wal miskin, dan kita agar tahu bahwa di dalam harta kita ada hak bagi orang yang mungkin meminta kepada kita, haknya tetangga dan haknya kaum orang-orang yang, mohon maaf, orang yang miskin. Bahkan ini sebenarnya hadis yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran di surah At-Taubah ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dulu tatkala Nabi SAW wafat, siapa yang menjadi khalifah pertama? Itulah sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ada 3 tantangan sahabat Abu Bakar pada saat kekhalifahan beliau. Yang pertama, banyak orang yang murtad. Jadi setelah Nabi SAW wafat, banyak orang yang kembali ke agama yang asal, yang lama. Murtad dia. Yang kedua, munculnya nabi palsu. Yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, yang ketiga, banyak orang yang enggan membayar zakat. Mereka merasa bahwa ya itu hasil jerih payah mereka, tidak perlu dibagikan ke orang lain. Maka kata Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambil dari harta mereka. Sedekah di sini ahli tafsir menjelaskan maknanya adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Menyucikan jiwa. Ya. Jadi hartanya bersih, jiwanya pun tenang. Wa shalli 'alaihim, dan
doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum. Karena doamu akan memberikan ketenangan, menyelamatkan, memberikan ketentraman, kedamaian kepada mereka. Jadi harusnya Bapak Ibu ketika kita berbuat baik, nah hati kita pun senang ya berbuat baik, berbagi ya dan lain sebagainya. Maka zakat harus kita keluarkan nantinya. Infak juga tidak kalah penting. Bukankah kita tahu bahwa satu yang kita infakkan maka akan dikalikan minimal 700 kali. Selebih itu wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Infak dan sedekah. Apa beda infak dan sedekah? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, infak itu berupa materi. Biasanya ya ada barangnya, uang ya berupa barang ya infak. Kalau sedekah dia bisa berbentuk non materi. Senyum kita di depan saudara kita adalah sedekah. Kita meringankan pekerjaan saudara kita, sedekah. Kita menghilangkan gangguan yang ada di jalan, maka itu menjadi sedekah. Sedekah jariyah yang akan mengalir walaupun usia kita telah berakhir. Maka jangan lupa Bapak Ibu ya, kriteria orang yang bertakwa itu adalah dia gemar berinfak, bersedekah ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah, mengontrol emosinya. Jangan mudah marah ya Bapak Ibu, kan katanya cepat tua katanya. Maka harus murah senyum. Nah, tapi jangan senyum-senyum sendiri, Pak Hasan, ya. Murah senyum ya, jangan gampang marah. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Kita memaafkan manusia, ya suka memaafkan ya. Walaupun memang terkadang berat sekali. Apalagi kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita dengan perbuatan yang sangat besar ya, kesalahannya. Kadang-kadang kita berat untuk memaafkannya. Namun ternyata orang yang pemaaf, mudah memaafkan, ya ini perbuatan yang sangat amat terpuji. Orang yang bertakwa dia harus sering memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Oleh sebab itu, Ramadan, nah ini kita pun introspeksi diri. Sudah sejauh mana kebaikan yang kita perbuat? Apakah kira-kira amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk kita? Kita timbang-timbang sebelum nanti benar-benar kita ditimbang di hari hisab, sebagaimana nasihat sahabat Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian, ya, introspeksi diri sebelum nanti kalian benar-benar akan dihitung, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Mari kita introspeksi diri. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Ya, Ramadan, puasa. Nah, Al-Qur'an maka yang kita harapkan pula dari apa yang kita baca, ya, Al-Qur'an Masya Allah. Dia harusnya menjadi bacaan. Ya, dia adalah bacaan sehari-hari kita. Kalau bisa jangan sampai berlalu satu hari tanpa kita membaca Al-Qur'an. Ternyata bukan kita yang tidak sempat Bapak Ibu ya. Bukan kita yang tidak sempat, tapi Allah yang tidak ingin kalamnya ya, Al-Qur'an itu dibaca oleh kita. Maka kita paksakan diri, luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Apa manfaat membaca Al-Qur'an? Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 3. Yang pertama, ternyata membaca Al-Qur'an itu dapat ya memberikan efek relaksasi. Ya, menurunkan tingkat kecemasan. Ya, jadi dia akan memberikan kedamaian, menciptakan kedamaian, tenang.
Kalau orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan harusnya ya tenang. Ya. Mungkin masalah-masalah yang dia hadapi, ya walaupun sejenak mungkin ya lupa, harusnya memberikan ketenangan. Yang kedua, baik untuk kesehatan mental. Ternyata Al-Quran itu bisa memperbaiki kesehatan mental kita. Kita kan sudah kerja di siang hari ya, terutama yang bapak-bapak mencari nafkah banting tulang ya. Di kantor lah dikeruce kayak pimpinan, di rumah dikeruce lagi kayak orang rumah. Ya, beban ya, tekanan, keadaan stres gitu ya. Kehidupan kita yang modern saat ini, maka pelariannya itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu akan bisa ya menghilangkan ya stres. Ya. Dan yang ketiga tentu manfaat membaca Al-Quran adalah dia mendatangkan pahala. Pahalanya luar biasa. Ya, satu huruf maka dia akan dikali 10. Dalam lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, pahalanya 190. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling kita nantikan tentu adalah syafaat. Karena saya yakin dan percaya kita yang ada di sini belum ada jaminan masuk surga. Ya. Bahkan ya semua kita termasuk yang berbicara tidak ada jaminan untuk masuk surga, dan yang bisa menyelamatkan kita di surga ada di dekat kita. Bahkan mungkin ada di HP kita install Al-Quran. Ya, Al-Quran akan bisa memberikan syafaat. Sebagaimana Nabi pun dalam hadis yang lain mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, karena dia akan datang di hari kiamat syafi', akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada sahibnya, kepada sahabatnya. Dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, ketika nanti kita semuanya ya akan merasakan kematian, kita yakin dan percaya ada kehidupan setelah kematian. Setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka terjadi kehancuran dunia. Kiamat terjadi. Ya, kiamat, hancur dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala ya, artinya terjadi peristiwa kiamat, kemudian mulailah akhirat itu. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bumi akan diganti dengan bumi yang lain, langit juga demikian. Ya, yaumil qiyamah. Maka disebutkan malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala yang kedua. Yang terjadi adalah ya arwah, ruh akan kembali ke jasadnya masing-masing, dan ada seorang yang dia bangun dari kubur, bangkit dari kuburnya. Kemudian tak lama kemudian ada seseorang yang menghampirinya, kemudian berkata, hal ta'arifuni, kamu kenal tak dengan saya? Orang ini ya, dia tidak mengenalinya. Seseorang yang berwajah rupawan menghampirinya. Kemudian dia menjawab, ana sahibukal Qur'an. Aku ini sahabatmu Al-Qur'an. Alladzi azma'tuka fil hawajir. Yang aku membuatmu kehausan di siang hari, wa ashartu lailak, dan membuatmu terjaga di malam hari. Al-Qur'an yang kita baca Bapak Ibu semuanya, siang hari kita baca ana al-laili wa atrafan nahar. Ini doa yang kita senandungkan di masa kecil, yang boleh jadi sekarang juga ya, doa senandung Al-Qur'an. Siang malam kita baca. Ya. Ternyata dia akan menyelamatkan kita. Al-Quran akan mengatakan, sebagaimana seorang pedagang mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangannya, maka kamu pun mendapatkan keuntungan dari apa yang telah kamu kerjakan di dunia.
Al-Quran, kalau kita menjadi sahabatnya Al-Quran, yakinlah bahwa Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di bulan suci Ramadan kita introspeksi lagi, sudah sejauh mana bacaan Al-Quran kita, target kita sekali khatam. Kalau belum, artinya hari ke-17, hari ini nantinya sudah selesai juz 17. Kemarin sudah selesai juz 16. Nah, hari ini kita mulai membaca juz 17. Kalau targetnya satu khatam selama bulan Ramadan. Tapi Imam Syafi'i saja memang luar biasa. Ramadan 60 kali khatam, Pak. Pagi khatam, malam khatam, luar biasa. Karena memang khatam Al-Quran itu adalah sebuah pencapaian. Nah, kalau kita kan mungkin sekarang pencapaiannya adalah ketika nanti kumpul keluarga, lah punya mobil mewah, lah punya jabatan yang mentereng, dan lain sebagainya. Kalau orang terdahulu pencapaiannya itu adalah siapa yang paling banyak khatamnya, mengkhatamkan Al-Quran, pencapaian yang bisa dibanggakan. Kita introspeksi diri, kita menimbang-nimbang, apakah sudah banyaklah kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, lebih-lebihnya Al-Quran, jangan sampai Al-Quran itu kita lalaikan. Mari kita baca, karena yang kita harapkan tentunya Al-Quran akan menjadi penolong kita. Al-Quran akan menjadi penyelamat kita di yaumil qiyamah. Sehingga inilah saat yang tepat, bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Semalam malam 17, di mana-mana diperingati nuzulul Quran. Nah, maka ini saat yang tepat. Apalagi Ramadan, kebaikan itu dilipat gandakan, Maka ada sebuah riwayat, Bapak Ibu, ada dua orang sahabat. Yang satu dia wafat dalam keadaan syahid. Dia wafatnya akibat peperangan. Jadi dia gugur di medan perang. Kemudian ada sahabat yang kedua. Jadi dua orang ini dia bersahabat dengan baik. Sahabatnya yang satu lagi, katakanlah si B, Jadi si A ini wafatnya gugur di medan perang, yang si B wafatnya itu setahun kemudian. Singkat cerita, ada teman mereka juga, sebutlah si C. Dia bermimpi, intinya adalah si B masuk surga duluan dibanding si A. Dan dia heran. Dia merasa bahwa pasti yang si A yang mati syahid di jalan Allah di medan perang akan masuk surga duluan. Ternyata dalam mimpinya ini yang masuk surga duluan, yang dipersilakan masuk surga lebih dahulu adalah si B. Maka hal ini ditanyakan pada Rasulullah SAW, dalam riwayatnya ini. Maka Rasulullah menjawab, bukankah si B ini selama setahun itu banyak sholat yang dia kerjakan? Bukankah selama setahun banyak Al-Quran, banyak ayat yang dia baca? Bukankah selama setahun ini dia merasakan bulan suci Ramadan, dia bertemu dengan Lailatul Qadar, dia beribadah di dalamnya, sehingga ini yang membuat dia masuk surga lebih dahulu dibanding si A. Karena amalan yang dia lakukan selama setahun, artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu kita. Kita bisa bertemu bulan Ramadan ini kan memang selalu diulang-ulang, bahwa karena memang kita amalnya masih sedikit, yang pertama. Yang kedua, dosa kita masih banyak. Oleh sebab itu, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kita memperbanyak amal. Jangan sampai kita merasa amal kita lah banyak lah. Kan ada ungkapan itu. Kalau orang merasa soleh,
maka itu salah. Tapi kalau orang merasa banyak berbuat salah, nah itu tanda-tanda kesolehan. Ya, jangan sampai kita merasa lah banyak amal soleh kita ada, masih sangat kurang. Ya. Maka kita terus berbuat baik, terus beramal. Ya, bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak ini semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan kita kekuatan agar kita terus beramal kebaikan. Maka ada doa yang sangat baik Bapak Ibu. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mudah beramal baik, mudah mengerjakan kebaikan, ya. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan hal-hal yang mungkar, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau kita sudah beramal baik, maka saatnya amal yang buruk ini kita hentikan. Karena kalau ini berjalan beriringan, malaikat pun bingung mungkin nyatetnya. Iya, sholat juga tapi bermaksiat juga kan gitu. Kalau bisa berbuat baik, ya. Walaupun memang keburukan itu bisa dihapus dengan kebaikan, tapi sekali lagi mudah-mudahan Allah, ya, senantiasa merahmati kita, menyayangi kita, memberikan kita hidayah untuk senantiasa berbuat baik di bulan suci Ramadan lebih-lebih, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.